Kamu percaya main permainan ini bisa kehilangan nyawa? Permainan Truth or Dare ini malah sudah membuat beberapa orang mati dengan sengsara. Hari ini mau berbagi ke semua orang sebuah film horor. Truth or Dare. Murid yang di musim kelulusan sedang mengadakan pesta karnaval lagi. Mereka bermain Truth or Dare. Dan Kai-en yang pemalu dan introvert terpilih. Dia memilih Truth. Semuanya bertanya dia paling ingin berhubungan intim dengan siapa. Dia selalu diam-diam suka dengan Jie-ma. Ternyata saat Kai-en mengatakannya, malah pacarnya Jie-ma si Kelisi memukul dan memalukannya dengan Tanoa memakai perasaan. Hal ini lewat begitu saja. Sampai di suatu hari mereka berkumpul lagi. Jie-ma, Kelisi, Bao Luo, Yi Lianna dan Lu kelima orang mendapatkan undangan dari Kai-en menuju ke sebuah rumah yang terpencil menghadiri acara ulang tahun Kai-en. Siapa tahu yang menunggu mereka bukan Kai-en, malahan abangnya si Da Wei. Mereka bersama bermain Truth or Dare lagi. Ronde pertama botolnya mengarah ke Da Wei. Dia memilih Truth. Dia berkata dirinya adalah seorang tentara yang baru pulang dari tempat perang. Semua mengira dia sedang bercanda. Dia lanjut lagi ngomong adiknya sudah bunuh diri. Mimik wajah semua orang berubah. Sebelum adiknya bunuh diri, dia menerima sebuah kartu pos. Di atas adalah foto bersama mereka. Hari ini mencari mereka datang ke sini. Mau mencari siapa yang mengirim kartu pos. Dia menghentikan orang yang ingin pergi. Yi Lianna memukulnya dengan botol arak. Dia tamparnya sampai terbang. Dan pacarnya Bao Luo mengambil telepon untuk lapor polisi. Malah dipatahkan Da Wei satu jari tangannya. Ini langsung menekan semua orang yang ada di tempat. Tapi dia lebih lembut dengan Luke. Karena Luke diantaranya yang lebih baik terhadap adiknya. 4 orang sisanya diikatnya. Semua ingin orang itu berinisiatif mengakui. Sayangnya tidak ada yang mengakui. Karena tidak ada yang mengakui maka permainan tetap berlanjut. Botol kali ini mengarah ke Jie-ma, dia memilih Dare. Jia Siding sama sekali tidak memiliki belas kasih. Dengan memasukkan selang yang halus panjang itu ke dalam lambungnya. Bagian satu lagi berlanjutan 2 botol. Satu air putih, satu lagi asam sulfat. Dia membiarkan Kelisi memilih satu. Dihadapkan dengan cinta dan pertemanan semua tidak tahan pukulan. Kelisi dengan sengsara memilih satu. Yang beruntungnya itu adalah air. Detik selanjutnya botol itu mengarah ke Da Wei. Dia memilih Truth. Jie matanya dia kenapa pasti adalah mereka. Da Wei berkata wajah di foto sudah tergores. Tidak peduli penuh apa tidak. Tapi ini sudah cukup bagi Da Wei. Selanjutnya adalah Yi Lianna. Dia juga memilih Truth. Da Wei dengan kejam menyuruhnya memilih satu orang. Melakukan permainan asam sulfat. Tentu saja jika tidak ngomong berarti diam-diam memilih dirinya. Dia memilih Kelisi. Tapi kali ini asam sulfat langsung membunuhnya. Tiba-tiba pintu diketok orang. Da Wei menyuruh Luke pergi mengurusinya. Tidak kepikiran ternyata yang di luar pintu adalah teman Luke. Saat mereka berdua bertahan tidak ada kemajuan Da Wei keluar. Da Wei dan Lai Ren berpukulan. Menggunakan tekniknya memukul Lai Ren sampai luka. Da Wei juga menyuruh Luke membunuhnya. Saat yang sama Jie-ma memikirkan cara melepas ikatan talinya. Sebenarnya mau menolong semua orang untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Jie-ma yang ketakutan pergi meninggalkan semua orang. Dia sepanjang jalan lari kecil ke sebuah rumah. Diam-diam masuk ke dalam ternyata nampak Kai-en. Dia tidak mati tapi kelihatannya sangat sengsara. Di depannya terletak sebuah monitor. Yang diputar adalah gambaran di rumah kayu. Dan suara di sini kedengaran oleh kepala pelayan rumah. Dia muncul dengan membawa senapan berburu. Tapi karena Jie-ma menggunakan Kai-en sebagai sandera, kepala pelayan juga sangat pasrah. Pada akhirnya dibunuh oleh Jie-ma. Rumah kayu di sini Da Wei dengan cepat menyadari Jie-ma melarikan diri. Langsung mengejar dengan mengemudi mobil. Jie-ma tentu saja bukan lawannya. Dia menangkap Jie-ma membawanya ke depan adiknya. Tidak tahu siapa yang membuat adiknya seperti ini. Dia langsung mencekik leher Jie-ma sampai patah. Di rumah kayu Yi Lianna ingin memakai narkoba. Luke menggunakan jari menyuapinya. Malah digigitnya jarinya sampai patah. Dia menganggap Luke mengkhianati pertemanan mereka. Yi Lianna dengan tenaga kuat melepasi ikatan. Mendorong Luke jatuh ke lantai.
Kepala Luke terantuk di atas paku. Yilian Na dengan gampang mengambil satu kepala. Da Wei yang baru balik mendorong adiknya. Tertembak di bahunya. Pada akhirnya disirami asam sulfat sampai cacat wajah. Dia yang luka parah sudah tidak bisa berdiri lagi. Yilian Na menopang pacarnya pergi lalu balik lagi ke rumah kayu. Dia mengakui dirinya yang mengancam KN. Dia sudah tahu identitas KN dari dulu. Menggunakan obat merekam video tidak senonoh untuk mendapatkan keuntungan. Tapi malah tidak ingin memaksa KN bunuh diri. Pada akhirnya dia memberikan KN sebuah granat untuk memilih sendiri. Akhir dari ceritanya rumah kayu diledaki granit. Setiap orang yang berpartisipasi dalam permainan itu punya salah. Mereka semua bergabung di jalan yang memaksa KN untuk bunuh diri. Tentu saja dengan cara ekstrim membalas dendam hanya bisa menuju ke jalan kematian. Setelah melihat video kamu ingin berkata apa? Beritahu aku di kolom komentar. Berbagi film bagus yang lebih banyak. Ingat subscribe One Fan Kan Dian Ying. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Bye.